Iya. Belum kompak. Ada yang baru, ada yang lama. Ya nggak apa-apa sih, nanti itu menunjukkan bagaimana kita dari banyak latar belakang. Kalau core itu tadi berlima, suaranya jadi 6. Baik, selamat sore semuanya. Sore Romo. Kesempatan ini langsung to point aja untuk permenungannya, bahwa baik Lot ataupun istrinya sebenarnya mereka memiliki kesempatan untuk dekat dengan Allah, di mana kehadiran Allah itu diwakili dengan kedua malaikat kehadirannya. Tetapi sayang bagi istri Lot, bahwa kesempatan itu diabaikan begitu saja, sehingga bagaimana membangun relasi dengan malaikat yang tak lain adalah Allah sendiri yang mengutus mereka, itu kemudian tidak diikuti dengan ketaatan sebagaimana yang dibuat oleh Lot. Sehingga ketika Allah menjungkir balikan kota Sodom dan Gomora, istri Lot itu menoleh ke belakang dan jadilah Tiang garam. Dalam bahasa tugu uyah. Karena tadi pagi saya mungkin bisa di susteran bahasa Jawa, tugu uyah. Ada kesempatan tetapi tidak menggunakan dengan baik dan berbeda dengan yang. Nah, kesempatan untuk dekat dengan Tuhan itu sendiri sebenarnya ditunjukkan pula dalam Injil oleh para murid yang bersama-sama dengan Yesus dalam sebuah perahu. Mereka memiliki kesempatan kebersamaan dengan Yesus, sehingga kesempatan itu menjadi saat bagi mereka mengenal siapakah Yesus itu. Bahwa mereka ditegur, ada teguran yang keras, mengapa kalian takut, hai orang yang kurang percaya. Lantas kemudian mereka semakin mengenal Yesus. Siapa ini? Angin dan topan saja bisa tunduk kepada dia. Pengenalan yang begitu dekat karena ada kesempatan bersama atau bersama dengan Yesus. Maka tepatlah kalau dalam misa saya ingat, saya kan pernah bertugas di paroki Santa Maria Tabernoda Tegalrejo di PK 10. Dalam sebuah misa, sebenarnya misa requiem gitu, beberapa hari meninggal, kemudian ya masih suasana seperti itu ya. Kemudian misa itu bisa di lingkungan, di rumah umat gitu ya. Biasa tuh kalau misa di lingkungan itu siapa yang paling depan sendiri dekat altar itu? Biasanya adalah anak-anak kecil gitu kan. Mereka itu dengan dia itu mendekati saya, kemudian misa di depan altar, supaya apa? Memiliki kedekatan dengan Kristus. Tetapi celakanya bukan celaka ya. Ada salah satu anak yang melihat saya, laki-laki masih kecil, cowok. Anak ini dari awal sampai mau persembahan itu mendalami saya, melihat itu seperti ini, serius gitu. Dan tepat, kayaknya gongnya itu pas doa syukur agung. Ketika doa syukur agung, saya kemudian berkata doa syukur agung itu, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, malah dia dulu yang berkata, terimalah. Suasana yang berduka dan semua itu ketawa gitu. Ya saya berhenti karena nggak bisa menahan ketawa karena kecil tadi. Kata-kata konsekrasi malah duluan dia gitu ya. Dan saya ingat betul itu setelah berapa tahun itu kan milestone dalam dunia psikologi, ya ingat anak dia di depan itu dan betul mengatakan itu, terimalah dan makanlah itu. Kemudian yang lain gitu ya, apalagi orang tuanya nggak tahu di pojokan gitu. Tetapi lebih dari itu, ada niat baik orang tua mereka menempatkan mereka di dekat altar supaya memiliki kedekatan dengan Yesus, kedekatan dengan Allah, kedekatan dengan Dia yang dikorbankan dalam peran Ekaristi. Mungkin berkah yang saya menemukan supaya dia menjadi tidak hanya imam, uskup gitu ya. Dan kesempatan yang sama itu juga kita miliki dalam abad ini. Kesempatan sebagaimana yang dimiliki Lot, kesempatan yang dimiliki oleh para rasul untuk dekat dengan Allah, dekat dengan Yesus, kesempatan yang dimiliki oleh anak yang tadi berkata, terimalah dan makanlah, dekat dengan altar, adalah kesempatan kita selama retret beberapa hari ini. Maka mari kita memohonkan rahmat Allah, rahmat Roh Kudus, agar menyertai kita menggunakan kesempatan ini dalam membangun relasi dengan Yesus. Semakin mengenal siapakah Yesus, semakin mencintai Dia yang kita ikuti dalam menziarah hidup di dunia ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.